Gue baru aja dapat rekaman suara dari seorang suami yang menurut gue memiliki hati yang sangat besar karena beliau memilih memaafkan istrinya yang bermain hati sama orang lain. Kita sama-sama dengar ceritanya. Ya, perkenalkan saya suami, satu istri, 3 anak. Saya kenal dengan pasangan saya di suatu kota. Saya bekerja di suatu bank swasta, sedangkan dia bekerja di pembiayaan motor. Kami kenalan, terus berpacaran setahun, dan akhirnya menikah. Selama pacaran sih saya lihat dia baik sekali, nggak pernah marah. Di kantor juga teman-temannya baik sama saya, begitupun dia. Tapi ada satu teman dia yang laki-laki yang menurut saya sangat sering godain dia. Saya tanya ke dia, kenapa dia begitu kamu? Pasangan saya bilang, ya namanya bercanda, biasa saja. Ya oke lah, nggak masalah. Setelah itu kadang dia juga sering SMS, tapi pasangan saya bilang nggak masalah, cuma bercanda. Setelah kami menikah, terus istri saya hamil, ya saya lihatnya kadang laki-laki itu masih sering ganggu istri saya. Saya tegur, tolong tanya teman kamu, jangan begitu lagi. Kamu kan sudah menikah, hargailah hubungan kita ini. Dia bilang, iya nanti saya tanya. Setelah itu anak kami lahir yang pertama. Saat umur anak saya 3 bulan, ada satu peristiwa yang membuat saya sangat marah besar. Pulang kerja, tiba di rumah sekitar jam 7 malam. Ya, setelah mandi dan makan, dia beres-beres piring yang habis makan. Terus saya lihat ada SMS-nya masuk. Waduh, dari cowok itu lagi. Dan saya lihat kata-katanya porno dan kurang ajar. Saya marah di situ. Saya tanya istri saya, kok SMS-nya temanmu begini? Waktu itu masih pakai SMS, belum ada WA, masih ada BBM, tapi sering pakai SMS-an. Dia bilang, waduh, kenapa dia SMS begini? Itu temanmu kurang ajar sekali. Saya bilang gitu. Kita sudah menikah, sudah punya anak. Kenapa dia bisa kurang ajar gitu SMS kamu gini? Bilangnya apalah porno, sampai tunggu jandamu, kurang ajar sekali itu. Besok saya ke kantormu untuk tegur dia langsung. Istri saya bilang, jangan. Saya minta maaf, saya jangan. Nanti saya tegur langsung, wah tidak boleh begitu. Ini sudah berkali-kali, dan ini sudah sangat kurang ajar menurut saya. Siapa sebenarnya dia ini? Kok dia bisa SMS kamu sampai merasa dia begitu dekat sama kamu? Dia lama-lama tidak mengaku. Akhirnya saya bilang, nanti saya lapor ke pimpinan cabang kamu. Begini, akhirnya dia mengaku. Dia bukan pacar atau apa, tapi dia itu TTM. Loh, TTM teman tapi mesra ya? Sama aja. Kamu tidak boleh begitu.
kurang ajar namanya itu. Iya, saya minta maaf. Dia berlutut memohon minta maaf sama saya. Sudah buat apa kamu sama dia? Tidak, cuma teman bercanda-canda ya. Tidak boleh begitu. Saya sangat sakit hati di situ. Saya kecewa. Kok bisa dia begitu? Padahal umur pernikahan baru sekitar 1 tahun lebih. Akhirnya saya maafkan dengan catatan dia tidak mengulang lagi perbuatannya itu. Dia pun setuju. Setelah berapa bulan kejar-kejar itu, akhirnya dia resign dan fokus menjaga anak, dan saya tetap bekerja. Kejadian itu sangat membekas sampai sekarang di hati saya. Saya takut kejadian itu akan terulang lagi. Karena yang saya dengar baca, yang namanya selingkuh itu penyakit. Sekali istri selingkuh, dia akan berbuat itu kemudian. Ya, saya cuma cukup berdoa semoga iman saya dikuatkan dan tidak mengulangi. Sekian. Sakit banget pasti. Nggak kebayang sakitnya gimana. Karena beliau udah nikah kan. Dan meskipun dari awal ada cowok ini yang sering ganggu, tapi maksud gue sangat dewasa beliau dalam menyikapi untuk memberitahu istrinya untuk berhenti dengan baik-baik. Tapi ternyata masih juga terjadi. Dan hebatnya beliau memilih untuk memaafkan. Meskipun gue yakin hatinya pasti hancur banget. Meskipun juga pasti dengan banyak pertimbangan, dia dengan bijaksana memilih memaafkan. Kalau gue mungkin di posisinya, mungkin gue gak akan sanggup menjadi seorang yang kuat, menjadi seorang yang hebat dan sebijaksana itu. Semoga kebahagiaan akan selalu menyertaimu, Pak, di masa ini dan masa yang akan datang.